Halo, Sobat Profit Tutor. Kembali lagi bersama saya di sini, Madi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Nah, jadi bagaimana keadaan teman-teman? Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan membahas ya kali ini video lanjutan. Jadi sebelumnya minggu lalu sudah diupload video saya di mana saya membahas seputar watchlist sektor ya sampai Q1 2023. Nah, jadi di video kemarin itu saya ada bahas 4 sektor, yang dimana pertama adalah sektor-sektor yang kemungkinan akan berpeluang survive atau malah bertumbuh sampai Q1 2023. Nah, ada disclaimer on-nya. Jadi ada bank menengah, kemudian ada retail yang berbasis lifestyle, kemudian ada properti berbasis mall, dan juga hospitality. Nah, jadi silakan teman-teman tonton di video saya sebelumnya. Nah, kali ini akan membahas salah satu emiten yang bergerak di bank menengah. Ya, jadi cerita apa yang ada di bank tadi sehingga menyebabkan bank ini berpeluang untuk survive ya, sesuai dengan analisa di video sebelumnya. Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like, komen, dan juga subscribe apabila nanti mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru dari video-video saya. Ya, tentunya silakan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara apabila video ini nanti berguna, dan juga agar teman-teman kerabat teman-teman mendapatkan informasi dan juga video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik, sesuai yang tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa kali ini akan membahas emiten yang terdapat di dalam 4 sektor ini, yang dimana bank menengahnya ya. Jadi emiten ini adalah Bank Danamon ya, dengan kode emiten BDMN. Nah, jadi apa sih yang menarik dari Bank Danamon ini? Nah, jadi sesuai dengan watchlist sektor ya, watchlist sektor sampai Q1 2023, yang bank menengah masuk menjadi salah satu watchlist saya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, seberapa banyak sih dari teman-teman yang memiliki kartu ATM Danamon ya, atau seberapa banyak sih teman-teman yang melihat cabang Bank Danamon? Ya, mungkin teman-teman yang kerja di Bank Danamon atau teman-teman yang gajiannya menggunakan Bank Danamon baru mungkin memiliki ATM dari Danamon kan. Nah, jadi memang sebenarnya Bank Danamon ini prioritasnya adalah orang-orang kalangan menengah ke atas. Nah, jadi kalangan menengah ke atas ini yang nantinya ya apabila terjadi resesi di tahun 2023, ya kita bilangnya sampai Q1 ya. Karena perubahan ini sangat cepat dan kita tidak bisa prediksi apakah berjalan 1 tahun atau hanya seberapa lama. Jadi paling lambat, selalu saya bilang di video saya sebelumnya, baik dan juga di video sekarang, sampai Q1. Nah, jadi dia sektornya adalah menengah ke atas kan, dan orang-orang menengah ke atas ini akan digenjot ya, akan diselamatkan lebih dulu ya, agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi nanti apabila terjadi resesi. Kenapa? Karena orang menengah ke atas itu dia punya duit, otomatis spendingnya akan lebih besar. Nah, tetapi spendingnya ini akan difokuskan untuk spending di Indonesia agar uangnya berputar di Indonesia, agar uang berputar semakin cepat, atau uang itu ada berputar di Indonesia, konsumsi kan akan meningkat. Nah, jadi kan sebenarnya kalau ekonomi berputar itu kan resepnya hanya 4 ya teman-teman ya. Konsumsi plus investasi dan juga plus ekspor kurang impor, dan juga yang terakhir adalah belanja pemerintah kan. Nah, jadi konsumsinya ini yang akan di-push ya oleh pemerintah nanti apabila terjadi resesi. Karena seperti yang kita tahu, apabila nanti terjadi kondisi ekonomi global, ya terjadi resesi global, investasi pasti akan menurun. Kemudian apabila nanti rupiah misalkan selalu melemah, dan juga nanti kondisi ekonomi atau luar negeri yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita ekspor, otomatis neraca perdagangan akan defisit. Dan belanja pemerintah itu porsinya paling kecil untuk menstimulus ekonomi kan, perekonomian, otomatis konsumsi akan digenjot. Nah, untuk menggenjot konsumsi ini, kalangan menengah ke atas lah yang
akan diprioritaskan. Nah, Bank Danamon dia memprioritaskan orang menengah ke atas. Nah, ini bisa dikategorikan support. Nah, dari mana saya tahu? Dan ini juga ada dari beritanya. Ya, baik dari berita yang baru saja dirilis. Di mana Bank Danamon itu bertumbuh untuk manajemen wealth-nya, pengelolaan dana untuk orang kayanya, ya, sebesar 25% sampai di Agustus 2022 kemarin. Dan juga secara first half, ya, tumbuh 40% dari periode yang sama di tahun lalu. Nah, ini artinya orang kaya itu tidak terdampak ya oleh yang namanya COVID kemarin tahun 2020 dan juga inflasi. Ya, seperti yang kita tahu, inflasi Indonesia kan sedang tinggi sehingga Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Dan juga selain itu suku bunga Bank Indonesia kan walaupun tidak terpengaruh langsung, tetapi akibat dari kenaikan suku bunga oleh The Fed juga menyebabkan Bank Indonesia kan menaikkan suku bunga akhirnya. Orang menengah ke atas ini dia tidak terpengaruh oleh inflasi. Jadi dia spending masih tetap ada. Dan juga kalau kita telaah dari sisi konsumen Bank Danamon dan dari Bank Danamonnya sendiri, ya kita bahas dulu dari konsumennya tadi menengah ke atas yang sudah, dan juga dia spendingnya tetap, dan juga dia orang kaya ini ingin mendapatkan pelayanan yang bagus. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan di Bank Danamon nih, ya kalau misalkan si kita ya customer prioritas di sana, kalau kita ingin berkunjung ke Bank Danamon, itu yang bukan pintu itu adalah marketingnya, ya bukan lagi satpamnya. Jadi sebegitu hebatnya pelayanan yang diberikan oleh Bank Danamon. Dan juga selain dari itu, pertumbuhan dari rekening tabungan, ya orang-orang yang memiliki tabungan berkisar antara 2 miliar sampai 5 miliar itu naik sekitar 4,3% secara year on year ya. Jadi totalnya itu sampai dari year on year itu bertambah sekitar 638 triliunan. Nah, jadi total simpanan orang-orang kaya yang memiliki nominal simpanan dari 2 sampai 5 miliar itu totalnya sekitar 3.900 triliun di Bank Danamon. Nah, ini artinya pertumbuhan dari orang kaya yang menjadi nasabah dari Bank Danamon itu meningkat. Dan juga dari orang kayanya sendiri itu tidak terdampak dari adanya inflasi. Tidak terdampak dari resesi yang kemungkinan akan terjadi di 2023. Nah, kalau kita lihat dari Bank Danamonnya sendiri, seperti yang sudah diceritakan di video sebelumnya bahwa bank menengah itu akan bermainnya di digital, ya karena dia tidak mau melawan dari segi banyaknya cabang dan juga banyaknya ATM. Nah, jadi dia melawannya dari peluang lain kan, dari bank digital. Nah, Bank Danamon sendiri memiliki layanan bank digital namanya The Bank ya, The Bank Pro. Nah, The Bank Pro ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang kaya atau nasabah orang kaya di Bank Danamon. Nah, seperti yang kita ketahui kalau orang kaya itu kan dia tidak mau ribet tetapi tidak mau diatur. Sehingga The Bank ini menjadi solusi bagi si orang kaya tadi untuk bisa memiliki kendali dimanapun, kapanpun atas finansial mereka. Nah, jadi ini merupakan kombinasi yang sangat tepat, ya kombinasi yang sangat komplit bagi Bank Danamon, sehingga saya yakin nanti kalau Indonesia mengalami resesi, ya sampai kuartal 1 2023 Bank Danamon masih bisa survive, ya. Nah, jadi demikian ya penjelasan, demikian juga ulasan dan juga analisa sederhana dari Bank Danamon mengapa dia bisa survive ya nanti kalau Indonesia mengalami resesi minimal sampai kuartal 1 2023. Ya, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman. Silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik dan update-update terbaru seputar video edukasi tentang saham dan juga investasi. Saya Mari Dupiandika SSC Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.